Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi yang telah kami diskusikan dengan judul konteks dan ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Dewi Renata Sulasmi Simamora dengan NIM 2401060 selaku moderator sekaligus pemateri, dan rekan saya yang pertama Dinda Hafizah dengan NIM 2401061, yang kedua Dwi Syafira Fauzi dengan NIM 2401062, dan yang terakhir Dianci Rahma Ilya dengan NIM 2401063. Sebelum masuk ke materi yang pertama-tama dan yang paling utama, kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap dosen pengampu kami yang telah membimbing kami dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza SPD MHAM. Baik, mari kita mulai dari daftar isi. Jadi di sini ada 2 poin penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama konteks teks akademik dan yang kedua yaitu ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Oke, jadi materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dinda Hafizah. Kepada Dinda Hafizah, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa itu teks akademik? Teks akademik atau juga sering disebut teks ilmiah merupakan teks yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Teks akademik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks akademik pada beberapa jenis bisa berupa ulasan, buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan laporan praktikum. Yang kedua itu teks akademik sifatnya ilmiah, berupa pengetahuan dan teoretis serta tanpa arti praktis secara langsung. Yang ketiga itu teks akademik disebut juga dengan teks ilmiah yang berbeda dengan teks non-akademik. Terdapat penanda-penanda tertentu yang membedakan keduanya. Apa itu teks non-akademik? Teks non-akademik yaitu karya tulis yang tidak berdasarkan kenyataan dan penalaran ilmiah dari semua jenis karya non-ilmiah yang telah menyajikan fakta maupun pribadi. Contoh seperti dongeng, cerpen, novel, dan drama. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Ciri-ciri teks akademik yang pertama ialah struktur kalimatnya sederhana karena menggunakan kalimat simpleks yang hanya menggunakan satu rangkaian peristiwa. Sedangkan yang non-akademik, struktur kalimatnya lebih rumit karena menggunakan lebih dari satu rangkaian peristiwa. Adapun 3 unsur secara linear yang menyusun kalimat simpleks adalah unsur subjek atau dicetak tebal, unsur prediktor digarisbawahi, dan unsur pelengkap atau keterangan atau dicetak mirip. Informasi teks akademik padat, sedangkan non-akademik agak kurang padat. Di teks akademik, kata-kata yang padat ialah leksikal, sedangkan di non-akademik, kata-kata yang padat ialah struktural. Pada teks akademik sering menggunakan nominalisasi, sedangkan di non-akademik sedikit menggunakan nominalisasi. Nominalisasi berguna untuk membuat teks menjadi lebih padat. Teks akademik lebih sering menggunakan metafora gramatika, sedangkan teks non-akademik lebih sedikit menggunakannya. Metafora gramatika merupakan perpindahan leksis satu ke leksis lainnya atau perpindahan metafora lebih tinggi ke lebih rendah. Teks akademik lebih banyak menggunakan istilah teknis, sedangkan teks non-akademik lebih sedikit menggunakan istilah teknis. Teks akademik sifatnya taksonomi dan abstrak, sedangkan non-akademik cenderung tidak memiliki sifat taksonomi dan abstrak. Sifat taksonomi ialah perpindahan dari bahasa sehari-hari menjadi bahasa ilmiah. Pada teks akademik, sifat mengacu pada espora banyak digunakan, sedangkan pada non-akademik jarang digunakan. Espora dimanfaatkan untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan mengacu pada benda yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, nomor 9 itu akademik. Untuk membuat deskripsi banyak menggunakan proses relasional, atributif, dan identifikatif dalam membuat definisi. Sedangkan akademik itu tidak mencolok pada salah satu jenis proses. Selanjutnya nomor 10, akademik itu sifatnya monologis. Maksud dari monologis itu ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah percakapan atau komunikasi yang hanya dilakukan oleh satu orang atau pihak tanpa adanya interaksi atau partisipasi dari pihak lain.
Sedangkan non-akademik itu sifatnya dialogis. Maksud dari dialogis itu adalah sebuah kalimat yang di dalamnya itu mengandung unsur percakapan. Selanjutnya nomor 11, akademik itu bentuknya pasif, lebih dimanfaatkan untuk memfokuskan pada pokok pembahasan. Sedangkan akademik itu memberi tekanan kepada pelaku saat berdialog untuk memunculkan sisi subjektif. Selanjutnya nomor 12 itu akademiknya semestinya tidak ada kalimat minor. Sedangkan akademik itu sering menggunakan kalimat minor. Maksud dari kalimat minor ini adalah kalimat yang mengandung suatu unsur pusat. Unsur pusat yang sering digunakan dalam kalimat berupa predikat. Kalimat minor umumnya digunakan sebagai jawaban atau suatu pertanyaan, sebagai perintah ataupun seruan. Selanjutnya itu nomor 13, akademik itu semestinya tidak terdapat kalimat gramatikal. Sedangkan non-akademik itu sering menggunakan kalimat gramatikal. Maksud dari kalimat gramatikal ialah kalimat yang secara gramatikalnya mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Selanjutnya yang ke-14, akademik itu genrenya faktual seperti deskripsi, prosedur, dan sebagainya menjadi objeknya. Sedangkan non-akademik itu genrenya lebih bervariatif dan fiksional. Nah, jadi teman-teman, itu dia sedikit video singkat kami tentang materi yang telah kami bahas. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Thanks for watching. Bye-bye.